Pada dasarnya hitung-hitungan waris itu adalah hitungan yang sangat mudah. Kalau kita bicara dari sisi matematika, ini cuman operasi pembagian atau pengurangan bilangan bulat dengan beberapa bilangan pecahan. Pecahannya saja cuma ada 6, yaitu pecahan, saya urutkan dari yang paling besar 2/3, lalu ada pecahan setengah, lalu ada pecahan 1/3, 1/4, kemudian pecahan 1/6 dan 1/8. Cuman ada 6 bilangan pecahan. Nah, operasinya cuma angka 1 kemudian dikurangi dengan beberapa bilangan pecahan. Sebagai contoh, misalnya ada suami meninggal dunia, lalu dia punya ahli waris. Kita bikin yang simpel dulu biar gampang memahaminya. Dia punya istri dan dia punya anak laki-laki 1. Nah, operasi penghitungan waris itu sederhana sekali. Bahwa yang namanya seorang istri, dia akan mendapat warisan dari harta suaminya itu adalah 1/8. Ini 1/8 bilangan pecahan. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 12. Walahunna tsumunu. Bagi istri itu dia dapat tsumun. Tsumun itu 1/8. Jadi ya sederhana sekali. Kita masukkan misalnya contoh yang gampangnya, almarhum suami ini punya uang lah yang gampang, misalnya uangnya 8 miliar gitu Pak. Ini cuma contoh aja Pak, boleh jadi ya benar, boleh jadi enggak. Kita sebut miliar biar semangat, karena kalau 8.000 perak gitu kan udah infakin aja lah, buat apa 8.000. Kalau uangnya 8 miliar dan istri dapat 1/8, itu kan artinya istri mendapat 1 miliar dari 8 miliar kan. Lalu ahli waris yang kedua adalah anak laki-laki. Nah, anak laki-laki itu dia tidak punya jatah berapa per berapa, tidak punya angka pecahan yang pasti, karena sifatnya adalah menunggu hasil akhir. Kalau sudah diambil oleh istri atau dalam hal ini ibunya dia 1/8, kan berarti masih ada sisanya, yaitu 7/8 atau rupiahnya 7M gitu ya. Ya sudah, sisanya itu ya diambil oleh anak laki-lakinya. Jadi pembagiannya sederhana, 8M itu 1/8 atau 1M itu adalah jatah buat istri, dan sisanya jatah buat anak 7/8 atau 7M. Itu basic sekali, sederhana. Dan ngomongin kayak gitu Pak, nggak perlu ribut-ribut sampai pengadilan. Kenapa? Karena itu basic banget, siapapun pasti ngerti dan tahu. Oh begitu cara baginya, sederhana banget ya. Ya memang sederhana banget. Nah sekarang coba kita tingkatkan sedikit. Misalnya anaknya ada 2, nggak, tadi kan anaknya cuma 1, anaknya ada 2, gampang, istri tetap tidak berubah 1/8. Lalu anak ini kan tadi menunggu hasil akhir, atau kita menyebutnya dalam bahasa fikih itu asobah, ngambil sisanya. Nah karena yang ngambil ini 2, tadi kan yang ngambil 1, ya sudah, berarti yang 7/8 atau yang 7M itu bagi 2. Misalnya anaknya ada 2 kan, ya udah bagi 2, berarti 7M bagi 2 kan berapa? 3,5 gitu kan, tanpa memperdulikan mana anak yang lebih tua, mana yang lebih muda, mana yang udah kawin, mana yang belum kawin, mana yang udah punya rumah, mana yang nggak ada pengaruhnya. Pokoknya yang penting itu anak laki-lakinya almarhum gitu ya. Nah seandainya anaknya kita tambah lagi, misalnya anaknya 3, 4, 5, 6 sampai 10 dan seterusnya, ya sisanya tadi itu yang dibagi rata dengan semua jumlah anak gitu. Tapi tentu saja syarat untuk menjadi anak ini hasil dari pernikahan yang sah, yang legal, muslim. Seandainya anaknya ada 2 tapi 1 laki 1 perempuan, nah ini beda nih Pak. Kalau anaknya laki semua kan tinggal dibagi rata.
Tapi kalau anaknya ada yang laki dan ada yang perempuan, mau tidak mau membaginya bukan dia bagi rata. Dibaginya adalah dengan hitungan seolah-olah anak laki-laki itu adalah 2 orang anak perempuan. Jadi kalau anaknya 2, 1 laki 1 perempuan, ngitungnya itu bukan 2 anak, ngitungnya itu Pak 3 anak. Jadi sisanya tadi itu yang 7/8 dibagi 3. Nah, karena 1 anak laki-laki hitungannya 2 orang anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. 1 anak laki-laki itu seperti bagiannya 2 orang anak perempuan. Ya sudah, tinggal dibagi aja. 7M dibagi 3, ya yang anak laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Nah, yang jadi masalah di tengah kita adalah tidak segera membagi waris. Itu yang jadi masalah, Pak. Ya, dibiarin aja, didiemin aja, entar aja. Ternyata yang aturannya jadi ahli waris malah mati. Nah, biasanya orang menunda-nunda pembagian waris karena salah satu alasannya adalah kan tanahnya belum laku dijual. Biasanya gitu kan, Pak. Alasan paling logis sih sebenarnya. Nah, begini, Pak. Sebenarnya dalam bagi waris itu tidak ada istilah bagi uang. Bagi waris tidak sama dengan bagi uang, kecuali harta yang ditinggalkannya berwujud uang, maka bagi warisnya ya bagi-bagi uang. Tapi kalau harta warisannya berwujud tanah, maka bagi warisannya bukan bagi uang, Pak. Enggak, itu enggak ada hubungannya. Kalau harta warisannya tanah, yang dibagi adalah tanah. Kalau harta warisannya kebun, yang dibagi kebun. Kalau harta warisannya rumah, yang dibagi rumah. Kalau harta warisannya binatang, hewan, ternak, yang dibagi ternak, gitu ya. Jadi bagi waris itu bisa tetap dilaksanakan pas di hari dimana orang tua kita meninggal. Bapak kita meninggal nih, siang habis zuhur kita sholatin, kita kuburin, ya kan. Ntar habis maghrib kita undang tetangga, kita bacain yasin kayak tahlil apa segala macam, habis itu kita ngerubung, ya kan. Ngomongin apa? Bagi waris. Nggak usah pakai takut, jangan pakai bilang kuburan bapak lu masih basah, udah ngomongin waris. Nggak apa-apa, emang wajibnya bagi waris segera setelah orang itu meninggal. Yang nggak boleh kan kuburan masih basah, anaknya pada berantem rebutan. Nah itu yang kagak boleh, rebutan. Tapi kalau dibagi memang perintah Allah gitu, nggak usah nungguin emaknya meninggal dulu. Ntar emaknya kagak meninggal, anaknya keburu meninggal semua. Nah, jadi dibagi aja gitu. Nah kalau kemudian rumah tuh ada yang pengen jual, yang satu pengen jual, yang satu enggak, gampang. Yang pengen jual, jual aja jatahnya dia berapa, ya kan? Hak kepemilikannya. Ya, yang pertama ditawarin pasti yang sesama pemilik kan. Mungkin adeknya kebelet pengen kawin gitu kan, ya jual aja jatahnya ke abangnya apa ke emaknya. Atau ntar mereka pada patungan, udah jatah adek kita bayarin aja yuk gitu kan. Kenapa dia kebelet pengen kawin, nggak dipengen pergi haji. Ya pergi haji sih sebenarnya murah, cuman nunggunya 40 tahun kelamaan. Dia pengen haji yang sekarang juga, yang 300 juta. Ya udah kita bayarin tuh 300 juta, jatah lu habis ya, habis kita bayarin, dia terbang pergi haji. Pulang udah gak punya jatah, ya kan. Kalau tiba-tiba rumahnya ada developer ngebebasin dengan harga 1 meternya 100 juta, ya lu nonton aja di pinggiran, jatah lu udah habis gitu, ya kan. Jangan pakai nuntut karena dia udah jual haknya gitu. Sebenarnya simple, Pak, gitu. Kalau semua sudah paham aturan main gitu, Pak, simple. Nah oleh karena itu biar nggak terjadi keributan, kita wajib tuh belajar hukum waris yang benar, biar tahu aturan mainnya, sehingga nanti kalau ada ya yang kira-kira soal yang agak susah dikit, ngejawabnya juga gampang gitu. Bagi warisnya juga enak satu sama lain. Kita wajib ngajarin, ya wajib ngasih tahu, biar nanti para ahli waris itu tidak makan harta yang haram yang bukan haknya dia. Harus makan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Wasiat artinya pemberian seorang yang masih hidup kepada orang lain yang eksekusinya baru akan terjadi ketika dia meninggal. Bedanya dengan hibah, nih saudaraan nih antara wasiat dengan hibah. Kalau hibah pemberian pada saat dia masih hidup, yang eksekusinya sekarang juga. Bedanya cuma gitu doang, Pak. Tapi nanti ada bedanya lagi. Kalau wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang bakalannya jadi ahli waris. Jadi kepada anak sendiri itu nggak ada wasiat. Kalau mau ya hibah gitu. Hibah tuh boleh, tapi kalau wasiat nggak bisa. Wasiat tuh hanya kepada yang bukan ahli waris. Jadi buat pihak luar.
mau dikasih saudaranya yang lain, tetangganya, atau anak pungut, atau siapa gitu silahkan. Tapi ada maksimalnya, yaitu sepertiga dari total harta yang dia punya. Pertama, wasiat nggak boleh diwasiatkan kepada calon ahli waris sendiri karena sudah ada waris. Nah yang kedua, wasiat nggak boleh lebih dari sepertiga. Jadi la wasiyata li warithin ats-tsulusu was-tsulusu katsir. Itu 2 poin tuh dari hadis Nabi. Nah jadi kalau mau dikasih kepada calon ahli waris dia sendiri, nggak bisa lewat jalur wasiat, hibah. Nah kalau hibah begini Pak, nih saya punya HP nih, saya hibahin, Ustadz saya hibahin nih. Kalau saya bilang hibah, nih HP pindah nih, langsung jadi punya dia. Dia mau jual, dia mau buang, dia mau kasih orang, dia mau apain, itu urusan dia. Nah nanti kalau si anak yang sudah dapat hibah itu kemudian orang tuanya meninggal, kira-kira dia masih dapat warisan lagi apa enggak? Dapat. Nah yang tadi nggak aci, nggak dianggap sebagai warisan. Ya hibah-hibah, warisan-warisan. Jadi bisa dapat banyak dong, bisa. Nah kalau waris itu aturan mainnya sudah ada angka hitung-hitungannya, bilangan pecahannya dia dapat berapa, tapi kalau hibah enggak, bebas. Orang tua masih hidup dia mau ngehibahin pada sebagian anak, dan sebagian anak nggak dikasih hibah, itu urusan dia. Tapi satu hal yang penting Mbak, yang sering orang lupa, luput, dan jadi masalah besar, ngehibahin, ngewasiatin cuman ngomong doang. Tuh buat lo, tuh buat lo, tuh buat lo. Pagi ngomong gitu, sore dia lupa Pak. Dipastikan kapan, berapa, apa segala macam semua tertulis hitam di atas putih, ada saksinya, semua calon ahli waris ikut hadir dan tanda tangan dan sepakat dan setuju tidak akan mengganggu gugat kalaupun nanti sudah orang tuanya udah nggak ada. Masalahnya itu Pak, kagak ditulis gitu, masih kayak zaman jahiliyah Pak, belum bisa baca dan belum bisa tulis gitu, jadi cuma ngomong doang. Nah yang ngomong aja lupa, apalagi yang denger Pak. Jadi wasiat bisa ya, tapi nggak boleh buat anak sendiri dan nggak boleh lebih dari sepertiga, dan wajib ditulis, ada notaris. Hibah juga begitu, wajib ditulis, ada notaris. Nggak bisa cuman ngomong doang, karena kalau ngomong doang insya Allah perang Badar, selamat perang Badar lah gitu ya. Ini suratnya masih nama Bapak gitu ya kan ya. Kalau ada yang ya, masalahnya begini Pak, kalau nggak ada pesan-pesan kayak gitu Pak, yang ngerawatin siapa? Ya biasanya yang anak paling akhir yang tinggal di situ dia ngerawatin. Masalahnya lagi adalah dia kan belum jadi ahli waris yang bener nih, cuman timbang nih titipan orang tua, cuman sama dia direhab, dia keluar duit banyak ya kan, dibenerin ya kan, bahkan pajaknya dia bayarin, listriknya dia yang bayarin dan sebagainya, dia merasa punya jasa di situ. Nah kalau mau dibagi waris bajakan gua dong, nah gitu, nggak ada hitung-hitungan kan. Nah maka saya nyampaikan materi kayak gini di sini Pak, ini kita ngomongin sebelum kusut. Kalau udah kusut mah udah puyeng kita ya kan, gimana cara nyelesainnya, udah terlanjur semua merasa berhak dan semua merasa memperjuangkan haknya. Nah susah kan nyari jalan tengahnya gitu.